Menggunakan perahu sampan kecil seperti yang saya miliki ini, itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Walau sedikit ada rasa lelah dalam mendayung, tetapi proses ketika sampai spot tujuan dalam berburu ikan sangatlah kita nikmati. Mengelilingi pulau dengan pemandangan pohon kelapa yang berjajar rapi dan suasana yang begitu senyap membuat kita hidup di pulau ini menjadi terasa aman dan tentram, teman-teman. Untuk sampai ke spot kali ini hanya butuh waktu kurang dari 20 menit dan akhirnya kami pun tiba di spot tujuan berburu ikan hari ini. Dan di sini adalah spotnya ikan baronang. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita menjelajah spot ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil yang bisa kita bawa pulang, teman-teman. Jadi pada perburuan kali ini saya menggunakan spear gun konvensional karena hal ini akan memudahkan saya dalam mereload spear gun dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Di penyelaman pertama saya melihat ada sebuah pergerakan kecil di dalam lubang batu ini. Terus memperhatikan ke dalam lubang batu ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi apalah daya, di dalam sana terlalu gelap, teman-teman, sehingga tidak bisa kita lihat. Oke teman-teman, inilah dia spot ikan baronang yang saya bilang. Baru saja sampai di dasar, puluhan bahkan ratusan ikan baronang datang mendekat. Spear gun saya arahkan dan memilih ikan yang paling dekat dengan saya. Tembakan pertama berhasil saya dapatkan. Ikan baronang terkenal dengan durinya yang sangat berbisa, tapi tidak sesakit pada saat lagi sakit gigi sih. Tapi jika tertusuk duri ikan baronang, maka diam sejenak dan rasakan getarannya. Dan di sini tangan saya tertusuk oleh ikan baronang, teman-teman. Waduh, sakitnya sangat luar biasa. Rasa nyut-nyut itu sungguh tak tertahankan dan tangan sedikit mati rasa. Tapi prosesnya tidak terlalu lama, hanya mungkin sekitar 2-3 menit. Rasa sakitnya langsung mereda. Setelah rasa sakit pada tangan yang tertusuk ikan baronang, saya kembali melanjutkan perburuan. Setelah sampai di dasar dan berpegangan pada batu karang, sekumpulan ikan baronang langsung mendekat lagi, sambil terus bertahan dan memilih ikan yang akan saya tembak kali ini. Dan setelah mendapatkan target, spear gun langsung saja saya tembakkan dan tembakan kedua berhasil saya dapatkan lagi. Ikan baronang adalah ikan favorit di kalangan masyarakat di pulau saya dan mungkin juga di berbagai daerah karena dagingnya yang begitu enak dan gurih. Memiliki ciri khas tersendiri, tetapi jika dihidangkan di restoran, harga ikan ini akan sangat mahal. Untuk memakan ikan baronang, kita tidak perlu mengeluarkan uang sebesar pun. Cukup ambil tembak atau alat tangkap lainnya, kita sudah bisa mendapatkan ikan baronang dan menikmatinya. Kembali menyelam dan sesampainya di dasar, terlihat satu ekor ikan baronang yang berenang pelan ke arah saya. Dan seketika ikannya terhenti dan sedikit mengamuk karena mata panah sudah tertancap di badan ikannya, teman-teman. Karena spot ikan baronang ini sangatlah dangkal, maka kita tidak perlu mengeluarkan kualitas tahan napas yang begitu panjang. Karena walau hanya sekitar 30 detik tahan napas, kita sudah bisa mendapatkan ikan baronang di spot ini. Dan di sini saya berkamuflase di batu karang yang ada di depan saya, sambil menunggu ikan baronangnya masuk ke dalam jarak tembak. Untuk kesekian kalinya, spear gun kembali meluncur dengan cepat dan mendapatkan ikan target lagi.
Saya yang menembak ikan dan ayah saya yang mengambil ikannya supaya proses menangkap ikan lebih cepat. Di sini ikan baronangnya terlihat berlarian tak karuan. Entah apa yang membuat mereka ketakutan. Biasanya ada ikan predator yang membuat ikan-ikan ini berlarian, mencari tempat yang lebih aman. Menyelam lagi dan di sini saya melihat ada ikan mangrove jack yang lewat, tapi ikannya masih sangat jauh dari saya. Kembali ke permukaan dan mengikuti kemana ikan mangrove jacknya tadi. Dan di sini saya menyelam untuk mengecek di balik batu besar yang ada di bawah sini. Siapa tahu ikannya bersembunyi di sini, teman-teman. Dan ya, ikan mangrove jacknya benar-benar ada di sini. Spurgeon langsung saya tempatkan dan berhasil mengenai sasaran. Mata panah berhasil menembus dari bagian ekor sampai ke mulut ikan ini, sehingga tidak ada perlawanan sama sekali. Ikan ini memiliki gigi taring yang tajam dan menonjol di rahang atas dan bawah, yang berguna untuk menangkap dan menahan mangsanya. Ikan ini biasanya hidup di muara bakau dan sungai saat masih kecil, dan setelah dewasa, ikan ini akan berpindah ke terumbu karang lepas pantai yang lebih dalam. Di spot ini kita tidak akan henti-hentinya melepaskan mata panah pada Spurgeon karena ikan di spot ini banyak sekali, teman-teman. Dan didominasi dengan ikan baronang. Dan ukuran ikan baronang di spot ini sudah babon-babon semua. Kembali ke dasar dan di arah depan sana ada pergerakan ikan sweat lips. Saya mencoba senyap merayap di atas pasir putih di spot ini dan tetap harus waspada ya. Jangan sampai ada ikan pari yang bersembunyi. Setelah mendapatkan tempat yang pas, maka di sini saya akan berhenti untuk menunggu ikan targetnya masuk ke dalam jarak tembak. Ikan-ikan ini bukannya mendekat, malah lari ke dalam lubang batu. Ada ikan yang mendekat, Spurgeon saya tembakkan dan dor, tapi sayangnya tidak menembus ikannya sehingga terlepas, teman-teman. Di arah depan ada ikan baronang yang sedang berputar-putar, tapi sepertinya ikannya menyadari keberadaan saya sehingga saat saya mendekat, ikannya juga malah menjauh. Jadi dari awal video sampai sekarang ini saya masih berada di spot yang sama dan tidak pernah berpindah-pindah. Karena pada video kali ini saya hanya fokus ke ikan baronang saja, teman-teman. Walaupun ada ikan lain yang bisa saya dapatkan, itu adalah hal yang bagus. Setelah berada di dasar cukup lama, akhirnya ada ikan baronang yang mendekat di balik batu ini. Spurgeon saya arahkan dan menembaknya, dan target pun kembali saya dapatkan. Kali ini ukuran ikan baronangnya cukup besar. Tahukah kalian, ikan baronang memiliki beberapa jenis secara global. Terdapat 28 spesies ikan baronang yang masuk ke dalam genus Siganus dari keluarga Siganidae. Untuk di Indonesia sendiri ada beberapa jenis yang dikenal dan sering ditemui, yaitu baronang susu. Untuk jenis yang satu ini biasanya kami sebut dengan ikan manori. Baronang tompel, ada baronang angin, ada baronang lada, ada baronang batik, serta baronang kunyit, teman-teman.
Kembali ke perburuan dan di sini saya sedang menunggu ikan baronang lagi masuk ke dalam jarak tembak. Spurgeon lagi-lagi dilepaskan dan Thor berhasil lagi mendapatkan satu ekor dari ikan baronangnya ini, teman-teman. Dan setiap kali saya melumpuhkan ikan baronang yang saya dapatkan, akan selalu saya simpan ke atas perahu. Kembali ke dasar dan di arah depan ada dua ikan baronang lagi yang menjadi sasaran, tapi ikannya masih malu-malu untuk mendekat. Saya sedikit mengalihkan pandangan ke arah kanan dan setelah menengok ke kiri lagi, ikan baronang yang tadi kembali mendekat dan tanpa ragu Spurgeon saya tembakkan dan berhasil lagi kena. Coba diperhatikan dengan seksama ikan ini. Bentuknya dengan tompel berwarna kuning yang besar di bagian ekor dan coraknya yang sangat cantik. Tetapi di bagian duri terpampang sangat mengerikan. Di bagian atas ada 13 duri yang sangat tajam dan berbisa. Di bagian bawah ada 7 dan di bagian perut ada 2 duri yang sangat tajam, teman-teman. Jadi jangan coba-coba tertusuk oleh duri ikan baronang. Di sini saya mulai mengambil ancang-ancang untuk menembak ikan yang keluar dari batu di depan saya. Dan setelah saya dan ikannya saling bertatapan, Spurgeon langsung saya tembakkan dan ikannya seketika berputar seperti lagi sakit kepala. Ikan yang satu ini adalah ikan giant sweatlips, tapi ukurannya masih kecil. Berbeda dengan giant sweatlips yang biasa saya jumpai di spot dalam. Ukurannya sudah monster-monster semua, tapi kali ini ukurannya masih sangat kecil, paling sekitar 1 kilo lebih, teman-teman. Terus dan tanpa henti saya melancarkan serangan ke ikan baronang. Tapi kali ini ikannya berhasil lepas dari mata panah karena tidak tembus, teman-teman. Namun ikannya sudah mati karena mata panah pas mengenai di area titik vital dari ikan baronang ini. Ada ikan malela yang berukuran besar, saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, apalagi ukuran ikan malelanya sudah sangat babon, teman-teman. Jadi saya menembaknya. Di lubang batu di dalam sana saya melihat ada pergerakan ikan yang cukup besar. Saya pun mencoba mendekat ke depan lubang batu ini sambil memandangi dengan cermat. Dan setelah berada di mulut gua ini, mata panah saya lepaskan dan mata panah tersangkut. Setelah mengambil kembali pernapasan, saya menyelam lagi untuk mengeluarkan sak dari batu ini. Tadinya sempat ragu karena saknya nyangkut cukup dalam. Saya pun memberanikan diri memasuki batu ini. Untungnya batu ini tembus sehingga ada cahaya yang masuk. Hal seperti ini tidak boleh ditiru sama sekali, teman-teman, jika tidak ada badi yang memantau kita, karena ini sungguh sangat berbahaya.
Oke, kembali melanjutkan perburuan setelah bertarung dengan rasa takut, dan di sini saya kembali senyap merayap mencari tempat persembunyian yang paling strategis untuk menunggu ikan target lewat. Dan setelah mendapatkan posisi yang bagus dan menunggu beberapa detik, akhirnya ada ikan target yang terlihat yang datang berenang manja dari arah kanan bersama dengan pengawalnya. Dan setelah ikannya dekat, mata panah kembali meluncur tanpa ampun lagi. Dan tentunya kena, teman-teman. Dan setelah melumpuhkan ikan yang kita dapatkan, saatnya simpan lagi ke atas perahu. Sudah lebih dari 2 jam kami berburu ikan dan akhirnya sampai juga kita pada akhir perburuan kali ini. Hasil sudah ada beberapa ekor. Saatnya kita kembali ke rumah, teman-teman. Dan untuk hasil penjualan ikan yang kita dapatkan kali ini kita akan spill pada akhir video lagi. Oke kawan, kita sampai lagi di depan rumah. Perburuan hari ini tidak terlalu lama, hanya sekitar 2 jam lagi. Alhamdulillah kawan, untuk hasil hari ini ikan barunong. Ada pembeli rokok. Babon. Kayak barunan. Oh, saya tak baru lalu, setiap dah lalu. Padahal ia tu ada seluruh daerah lalu. Iya. Oke kawan, jadi ikan yang kita dapatkan hari ini akan kita timbang lagi. Nih, ya. Mantap guys. Oke lagi. Serius. 20 kilo, 7,1. Kira-kira kalau di kampung kalian, ini harganya udah sampai jutaan mungkin ya. Kalau di sini paling 100 ribuan guys, 100 ribu paling tinggi. Kalau mau pastinya nanti kita spill di akhir video. Jadi ini bos kita lagi. Bos ikan ini, bos ikan. Baru ini bos tidak ada nunya. Tidak ada karyawan. Bos tunggal. Barunang ayam. Iya, barunang ayam. 4,5 guys. Sapa dulu. Hai. Hai. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai lagi di rumah dan langsung santap. Langsung makan guys. Ini ada sayur labu. Ya sudah. Oke guys,
Akhirnya sampai juga kita pada akhir video ini, dimana pada perburuan kemarin kita mendapatkan beberapa ekor ikan baronang dan juga ikan mangrove jack, sweat lips dan lain-lain. Dan ikan yang kemarin kita dapatkan itu kita jual teman-teman. Dan untuk hasilnya seperti apa banyaknya, ini dia hasil penjualan kita pada perburuan kemarin. Oke teman-teman, ikan katamba atau ikan sweat lips kemarin dan ikan mangrove jack itu totalnya 4,5 kg. Harga per kilonya itu 17.000. Jadi kita hanya dapat 76.500. Dan untuk ikan baronang itu yang paling banyak kita dapatkan. Dia 7,1 kilo. Harganya 26.000 teman-teman. Dan alhamdulillah jumlahnya 184.000 ikan baronang yang kita dapatkan. Dan untuk total penjualan kita itu kita mendapatkan 261.000. Ya. Oke. Itulah dia hasil penjualan pada perburuan kita teman-teman. Ini tidak terlalu banyak, tapi sedikit demi sedikit jika dikumpulkan maka akan menjadi bukit. Oke, saya Buntalas Pero. Terima kasih telah menonton video kami dari awal video sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.